dalam keilmuan Islam itu di dalam Sirah Nabawiyah, di Sirah Sahabat ya. Jadi waktu itu Al-Quran dikumpulkan menjadi satu oleh Abu Bakar kalau tidak salah. Tapi sebelum dikumpulkan itu Abu Bakar itu justru menolak karena yang mengusulkannya adalah Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, apakah mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran? Karena waktu itu ceritanya begini. Jadi waktu penghafal Al-Quran itu ditinggal oleh Rasulullah meninggal dunia, ternyata banyak yang meninggal juga. Kenapa? Karena banyak pemberontakan di dalam kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak penghafal Quran yang meninggal dunia juga. Nah, Umar bin Khattab memiliki kekhawatiran kalau makin banyak yang meninggal, nanti jangan-jangan Quran ini tercampur dengan kata-kata orang Arab, tambahan kata-kata orang Arab, gitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menuliskan Al-Quran. Tetapi suara saya yang putus atau siapa? Udah kedengeran belum suara saya? Halo? Udah. Udah kedengeran ya. Baik, saya lanjut ya. Waktu itu, usul Umar bin Khattab ditolak Abu Bakar karena bertanya, apakah itu bukan masuk kategori bid'ah, wahai Umar, gitu kan? Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ini kalau tidak dituliskan nanti khawatirnya begini-begini. Akhirnya usul itu bisa diterima. Ketika suatu hari ditanya, jawabannya adalah nikmatul bid'ah hadhihi. Bahwasanya sebaik-baik bid'ah adalah ini, gitu loh. Penulisan Al-Quran, sehingga sekarang, di zaman sekarang, tertulis ada 30 juz. Orang yang nggak hafal Quran bisa buka untuk baca Al-Quran. Nah, kalau ngelihat dari referensi sejarah ini, kalau secara keilmuan, itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena waktu itu juga pertanyaannya adalah pertanyaan berkaitan dengan bid'ah. Itu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tapi tetap harus hati-hati dengan yang namanya bid'ah. Saya sendiri secara pribadi lebih condong dengan pemaknaan mengikuti ulama yang maknai bahwa makna kullu di situ adalah kebanyakan. Jadi kebanyakan perkara-perkara baru di dalam agama itu masuk kategori bid'ah gitu. Saya pribadi mengikuti yang condong ke situ. Tapi tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Karena setelah dedel secara keilmuan, di situ mengalami perdebatan yang luar biasa. Pihak yang kontra pun mereka memiliki dalil-dalil seperti yang saya sebutkan tadi ya, tentang dalil dalam sirah, tentang kaliber Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan ulama ecek-ecek, itu gurunya para ulama secara keilmuan. Beliau memang mengatakan bid'ah terbagi dua, gitu kan. Jadi mungkin itu. Jadi dakwah tentang anti bid'ah itu bagus, setuju, cuman mungkin harus tetap hati-hati gitu kan. Kita harus bisa-bisa menimbang mana bid'ah yang benar-benar mungkar, mana bid'ah yang kita harus sikapi dengan moderat gitu kan. Kalau saya pribadi, saya condong untuk tidak tahlilan, untuk tidak yasinan gitu ya. Tetapi ketika ada tetangga kanan kiri, apalagi saya diundang, saya datang gitu kan. Tapi secara pribadi sebenarnya saya tidak buat itu gitu ya. Kecuali karena terpaksa dan sebagainya gitu. Mungkin itu Betul. Pak Duda ya. Duda lap apa ini? Tapi kalau Oh ya, masalah oke. Jadi gitu. jadi ini Bang. Tadi kan sekali lagi maaf ya, saya bukan kelompok Wahabi atau yang kalian sebut bukan. Mereka mengharamkan musik, saya bermusik, saya perokok. Bukan, saya bukan itu. Saya cuma minta mau pinter aja naik ke sini. Gini, tadi Abang bilang masalah Quran, pembukuannya begini. Bukankah Abu Bakar yang Abang sebutkan tadi itu bagian dari sahabat, para sahabat. Sementara kalau kita gabungkan tidak bisa dikatakan bid'ah karena kalau saya pernah baca hadis berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, berarti para sahabat dong. Jadi intinya sesuatu yang masih dilakukan para sahabat generasi berarti itu bukan disebut bid'ah di zaman sekarang. Maksud saya yang disebut bid'ah itu adalah yang tidak pernah ada perintah, tidak pernah ada contoh dari zaman Rasul sampai generasi sahabat yang dijamin surga, tetapi ada sekarang dalam konteks itu maksud saya. Tetapi kalau lagi yang ada pembukaan Al-Quran yang Abang ceritakan, itu tidak masuk bid'ah. Karena lagi di zaman kerasulan Muhammad, di zaman para sahabat, orang-orang dijamin masuk surga. Maksud saya, yang amalan yang tidak pernah ada contohnya, apapun itu, tidak pernah diiyasin Nabi, tidak pernah diiyasin para sahabat, tidak pernah diiyasin para tabi'in, tetapi sekarang ada, gitu loh Bang. Maksud saya, apakah itu termasuk, itu yang bid'ah yang dilarang itu, apapun bentuknya baik.
Jadi begini, Saya kurang ngerti gambarnya. Saya kena memang nggak ngerti. Gimana Izin, gimana? izin berbicara boleh Bang Sabilo? Bang sebentar Sabilo. ya, Pak Surya sebentar ya. Coba izin saya bercakap ya. Iya, Oh iya. iya, iya. Jadi saya tak tambahin sedikit dulu tadi tentang menanggapi ini ya, Pak Duda ya, namanya Pak Duda, saya sebut Pak Duda. Jadi begini, kita itu kalau ketika membahas sesuatu yang lebih dalam, itu yang perlu kita pegang adalah apa definisinya. Definisinya terlebih dahulu yang perlu kita pegang. Karena definisi yang dipakai oleh teman-teman Salafi itu makna kullu di situ adalah seluruhnya, sehingga apapun yang datangnya bukan dari Nabi, mau itu dari sahabat kayak, mau itu dari tabiin kayak ataupun tabiut tabiin, tetap kalau melihat dari definisi itu patah gitu ya, secara keilmuan itu patah. Nah, kenapa ada ulama-ulama yang akhirnya membagi juga? Kita lihat begini, ulama madhab itu Pak Duda, yang ada 4 itu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, keempat ulama madhab itu, mereka itu ada di kategori generasi ketiga atau tabiut tabiin gitu ya. Kenapa? Ini saya ceritakan, panjang ini ceritanya memang. Kenapa akhirnya mereka diakui? Karena begini, sejarah yang saya pahami adalah begini. Eh, Dulu ketika Rasulullah SAW meninggal, itu di dalam keilmuan Islam itu belum belum terbiasa tulis menulis, sehingga dibiarkan begitu saja, belum begitu saja sampai akhirnya para tokoh-tokoh Islam saat itu khawatir kalau nanti apa ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi itu tidak dituliskan, itu khawatirnya oknum-oknum di dalam agama mulai muncul, oknum-oknum di dalam agama, seperti ada yang mengaku Nabi palsu lah, ada akidah-akidah yang mulai menyimpang dan sebagainya, ada praktek-praktek ibadah yang mulai bermasalah, sampai akhirnya kemudian dituliskanlah keilmuan di dalam Islam dimulai generasi ketiga, maka lahirlah ulama-ulama madhab waktu itu. Sebenarnya madhab itu tidak hanya empat, ada banyak, tapi ditertibkan oleh kekhilafahan waktu, satu kekhilafahan ditertibkan sehingga menjadi 4 gitu ya, sebagai madhab yang benar-benar diakui secara keilmuan begitu. Nah, maksud saya begini, perdebatan di dalamnya itu memang sangat luar biasa. Cuman saya ingin mengajak teman-teman untuk bersikap moderat. Kenapa saya ajak teman-teman untuk bersikap moderat dan saya yang terlalu ekstrim menyikapi bid'ah? Khawatirnya begini, karena ada secara keilmuan itu di generasi ketiga, Imam Syafi'i saja membagi loh. Beliau itu yang mengajarkan ulama-ulama dengan banyak hal, termasuk urusan bid'ah itu ada kaidahnya, tidak sembrono. Jadi membahas perkara bid'ah atau tidak itu tuh ada kaidahnya. Maka kita di dalam Islam ada ilmu yang disebut dengan usul Islam gitu ya. Nah, mungkin maksud saya silakan saja kalau mau berhati-hati, saya pengen beragama dengan murni, apa-apa yang tidak diajarkan Rasulullah saya tidak ingin pakai, tidak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau terlalu ekstrim, gampang menjustis orang, khawatirnya kita menuduh orang, tuduhan itu berbalik ke kita. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, kalau kita menuduh orang itu bisa berbalik ke kita tuduhannya. Itu tidak seenteng itu. Apalagi kita menuduh orang bid'ah gitu kan. Bid'ah itu kalau secara tidak langsung kita menuduh kamu ahli neraka kalau melihat dari konteks hadisnya ya. Makanya saya mengajak untuk lebih berhati-hati. Ya, maksudnya tetap bid'ah itu berusaha kita jauhi, tapi hati-hati itulah. Lebih moderat saja. Karena kalau terlalu ngegas itu khawatirnya malah Saya bicara dulu. kalau dalam agama itu terlalu ekstrim kanan itu atau terlalu ekstrim kiri. Coba Pak Sabilo, saya menyumbang sedikit Pak Sabilo. Ya silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, apa itu bid'ah? Itu bid'ah adalah segala sesuatu yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Ya. Al bid'atu hiya kullu syai'in ahdasa min ghairi sabiqin. Yang pertama, bid'ah itu secara luhutan adalah segala sesuatu perkara yang dulu tidak ada permulaannya dan contohnya. Itu bid'ah.
baik dari apapun ya, kalau tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Nah, lalu bagaimana secara sara? Al bid'atu fid din hiya kullu syai'in yukhaliful kitab wa sunnah wal ijma' wa nususil ulama. Jadi bid'ah kalau dalam agama itu ialah segala sesuatu yang menyelisih kitab, yaitu Al-Quran, wa sunnah, yaitu hadis, wal ijma, dan nas-nas para ulama. Itu baru disebut bid'ah. Ya, kalau ada semisalnya perbuatan ya yang ada nasnya, ada dalilnya, itu maka tidak disebut bid'ah. Lah ini yang paling menarik adalah dari Imam Al-Hafidh Ibni As-Sakir. Wa anal kalamal madmumu wa anal kalamal madmuma innama huwa kalama ahlal bid'ah alladhi yukhaliful kitab wa sunnah. Sesungguhnya percakapan atau perkataan yang paling tercela itu adalah perkataannya ahli bid'ah karena tidak disandari dengan ya Quran dan sunnah. Maka kalau kita berkata seeloknya kita gunakan referensi, gitu ya. Jadi kita bukan berkata-kata kosong. Nah terus melanjuti ya. Tadi Bang Duda tadi mengatakan siapa yang membagi bid'ah menjadi dua. Tentunya kita sudah maklum bahwa itu bermula dari Sayyidina Umar ketika beliau tarweh, ya tarweh berjamaah, lalu beliau berkata nikmatul bid'ah hadhihi. Maksudnya dari perkataan itu maka bid'ah itu sudah mulai ada bid'ah yang nikmat, ya, yaitu bid'ah yang akhirnya menjadi hasanah, kemudian ada bid'ah yang dhalalah. Nah, tidak berhenti di situ, kemudian Imam Syafi'i juga mengkategorikan sedemikian ya. Al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Ya, satu bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Ya. Jadi saya rasa tidak ada yang tidak sepakat bahwa bid'ah itu memang terbagi. Terus Yang banyak lagi nih, Pak Surya. coba. Iya siap. Ulama di luar kalangan kelompok Salafi Wahabi itu semuanya sepakat di luar kalangan itu. Yang tidak sepakat itu hanya garis ulama dari Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Ya, sekarang kita cari di mana mereka kok tidak sepakat itu asal muasalnya apa kan gitu ya. Padahal kita sepakat daripada sahabat, tabiin, tabiut itu semua sudah membagi. Terus sampai ke bawah kok sekarang sudah tidak terbagi. Lah ini yang perlu kita pecahkan. Jadi kita buang dulu siapa kita, mari kita diskusi dengan santainya. Gitu ya Pak Sabilo ya. Siap. Jadi tadi saya mendengar hostnya mengatakan bahwa semua membagi bid'ah, tidak membagi bid'ah kecuali Imam Syafi'i. Ya, coba kalau hostnya ada kitab, coba ditunjukkan perkataan Imam Hambal yang tidak membagi bid'ah itu. Ini Pak host, maaf nih. Ana pengen nanya ke antum Ustaz. Antum secara keilmuan itu belajar Islam di mana saja Ustaz? Jadi mungkin antum alumni Timur Tengah kah atau antum alumni dari ma'had apa, pesantren apa? Boleh di-sharekan gitu ya. Oke, baik ya. Tadi ini saya harus banyak menjawab 1, 2, 3 pertanyaan 4 ya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pandangan Muhammadiyah, lagi pandangan Muhammadiyah ya. Bukan pandangan saya. Sekali lagi, pandangan Muhammadiyah, pandangan Majelis Tarjih tentang bid'ah. Afan Ustaz, Afan, sebelum itu antum jelaskan dulu, maaf ya, background keilmuan antum Ustaz. Jadi supaya kita nggak ngambang. Saya ini ya, tolong saya yang jelas hanya sebagai ketua Majelis Tarjih pimpinan cabang Muhammadiyah, itu saja. Soal di mana saya berguru nanti sajalah, ya. Yang jelas saya sudah terjun di Muhammadiyah itu sejak tahun 77 sebagai dai pusat. Itu saja. Nah, saya ingin menjelaskan sekarang, menjelaskan berkaitan sikap Muhammadiyah tentang bid'ah.
Kalau di Muhammadiyah itu tentang bid'ah, mengutip perkataannya Imam Asy-Syatibi. Dan ini dipakai sebagai kaidah oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sama dengan yang disampaikan siapa tadi, Bang Surya ya. Cuma berbeda bahasa. Kalau di Muhammadiyah itu dikatakan al-bid'ah, yaitu bil-lughah al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq. Ya, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu secara bahasa. Artinya semuanya lah bid'ah lah, tidak ada yang tidak bid'ah. Itu secara bahasa begitu. Secara definitif, secara definisi atau secara istilah, dan ini dianut juga oleh Muhammadiyah, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Asy-Syatibi, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahiyas syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bitta'abbudi lillahi ta'ala. Itu definisi secara istilah. Bid'ah itu adalah suatu tata cara di dalam agama atau jalan, ya, mukhtara'atun, yang sengaja diada-adakan. Ini berkaitan dengan agama, sengaja diada-adakan, yaitu tudahiyas syar'iyyah, menyerupai syariat. Yuksadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu bitta'abudillah. Maksudnya adalah beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu definisi yang dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, tentu saja kalau dilihat dari Imam Asy-Syatibi ini jelas, ya, adalah seorang penulis dan salah satu pengikutnya Ibnu Taimiyah. Kemudian siapa saja ulama-ulama yang seperti Imam Malik misalnya, jelas di Imam Malik itu tidak ada perkataan bid'ah hasanah. Imam Abu Hanifah jelas tidak mengenal bid'ah hasanah itu. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal tidak mengenal. Sedangkan di Imam Syafi'i pun berkaitan dengan yaitu madmumah, ya, madmumah dan mahmudah pun itu masih diperselisihkan apakah memang dalam kitab Imam, apakah memang dari Imam Syafi'i. Itu kalau dibicarakan dari sisi periwayatan, dari sisi riwayat, masih diperdebatkan juga oleh ulama. Entar dulu saya belum selesai, nanti bantah. Kan saya belum selesai bicara. Jadi itu erat sekali dari sekian banyak imam-imam yang mendefinisikan seperti itu. Macam sekarang perkataannya tentang i'tiqad, yaitu masalah akidah misalnya, berkaitan dengan akidah ya. Saya belum memberikan contoh ini. Masalah akidah misalnya. Itu bukan, kemudian kalau dituduhkan kepada Wahabi, ini sangat keterlaluan. Perselisihan takfir-mentakfir ini itu terjadi di masa yaitu di abad Mu'tazilah sudah terjadi perdebatan, pengkafiran dan sebagainya. Nah, kenapa itu tidak dibaca? Di kalangan mazhab Syafi'iyah yang berkiblat kepada yang berkiblat membicarakan akidah misalnya. Para pengikutnya Imam Syafi'i ketika terlibat perdebatan akidah saja, itu ada banyak di kalangan ulama-ulama mereka yang mengecam pengikut Syafi'iyah yang lain. Itu sudah terjadi tabrakan pemikiran gitu. Alangkah eloknya kalau kita ini, kan saya bilang dari awal, alangkah eloknya kalau kita ini banyak referensi. Sebelum berstatement ini Wahabi, itu juga nggak elok. Apapun yang dikatakan Wahabi, contoh saja, kata kullu itu tadi terjadi perdebatan, wa kullu bid'atin dhalalah. Apa lalu kita akan mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar misalnya. Apakah kita akan berpikir bahwa ada sebagian bid'ah yang bisa masuk surga gitu kan? Enggak gitu kan, pengertiannya bukan begitu. Ternyata definisi bid'ah ini kalau dilihat dari kalangan sahabat itu beda dengan kita. Nikmatul bid'ah hadih ini berkaitan dengan sholat
tarawih, bukan dengan masalah Quran. Ini kalau diperdebatkan seluruhnya ya, apakah itu masalah Quran, masalah tarawih, apakah itu masalah Quran, masalah tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diikuti oleh Umar. Artinya sudah ada contoh sebelumnya. Melanjutkan perbuatan Rasulullah itulah yang terjadi perdebatan tadi. Gitu. Apakah termasuk bid'ah atau tidak? Tapi pada akhirnya sepakat. Walaupun dikatakan nikmatul bid'ah hadihi itu karena melakukan sesuatu yang sudah dilaksanakan Rasulullah. Demikian pula kalau berbicara Al-Quran. Ya. Agak konsisten, Ustaz, agak konsisten. Ana nanggapi boleh belum ini? Kenapa? Nanggapi Tunggu dulu sih. Belum, kan saya belum bicara. Belum selesai. Saya tadi memberikan kesempatan cukup lama kan. Udah, biarkan saja saya bicara dulu. Iya. Saya kan orangnya sudah sangat berlapang dada kan. Tuh. Kita ini diskusi kan, diskusi. Jadi saya memberikan hak kepada antum menanggapi saya itu. Jadi disitulah saya mengatakan bahwasanya terjadinya perselisihan di kalangan umat ini itu karena referensinya. Kita ini di dalam berkiblat, ada kafir mengkafirkan. Kafir mengkafirkan itu sudah terjadi sebelumnya. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tahu nggak? Itu namanya Ibnu Tumat itu. Sampai membantai seluruh umat Islam yang berbeda pendapat dengan Ibnu Tumat. Karena apa? Dia pendukung Asy'ariyah yang membantai puluhan ribu orang. Itu jauh sebelum Ibnu Taimiyah itu sudah terjadi pembantaian seperti itu. Kenapa ini tidak dikutip gitu? Kenapa justru Ibnu Taimiyah yang dikutip? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikutip gitu? Nah, jadi kita kadang-kadang itu karena referensi kurang baca, akhirnya gampang memberikan stempel itu juga kita gampang memberikan stempel ini Wahabi gitu. Padahal nggak baca. Nah, terus terang saja saya riwayatkan mengenai sedikit Syekh Muhammad bin Abdul Wahabi ini di Muhammadiyah. Boleh jangan melebar kemana-mana, kita fokus di bid'ah. Berapa menit? Oke. Itu saja ya dulu ya. Silakan kalau mau dibantah. Oke, sebentar Pak Sabilo ya. Begini Pak Sabilo ya. Beliau tadi mengutip dari pendapatnya Imam Syatibi bahwa perlu diketahui Imam Syatibi itu adalah Asy'ariyah, Pak. Ya, Imam Syatibi itu Asy'ari. Tidak berpikir Asy'ariyahnya ya. Oke, sekarang begini. Iya, di fikihnya. Oke, sekarang begini Pak ya. Oke, sekarang begini. Ketika Bapak mengatakan bahwa malah mengikuti Imam Syatibi, lalu salaf yang mana yang Bapak ikuti, Pak? Apakah Imam Syatibi itu salah, Pak? Sedangkan ada ulama yang lebih hebat-hebat lagi dari Imam Syatibi yang membagi bid'ah, kenapa diabaikan? Dan padahal hakikatnya Imam Syatibi itu setuju ada marsalah masru'ah, di mana perkara-perkara seperti tahlil dan mauludan itu dinamakan masru'ah, Pak. Dan di situ diperbolehkan, Pak. Jadi apakah pernyataan Bapak itu sudah membaca kitab-kitab Imam Syatibi secara komprehensif? Itu sudah salah, Bapak. Itu sudah salah. Mengenai Imam Syatibi tadi. Imam Syatibi sendiri itu menyatakan iltizamul kaifiyati wal hayati kal maulidin nabi. Itu termasuk bid'ah. Bid'ah dalalah itu. Antum, aduh, berarti belum baca. Teruskan. Iya, kemudian kalau boleh ditunjukkan Pak kitabnya Imam Syatibi. Silakan. Jadi tunjukkan silakan. Ya, jadi begini Pak ya. Karena kita tidak kosong-kosong ya. Istilahnya kita berkata pun memerlukan beberapa Tapi mohon maaf referensi. ya, saya sambil makan karena belum makan ya. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Silakan. Ini saya nanggapi ya Ustaz ya. Jadi ini saya dulu apa Pak Surya dulu ini? Sebentar. Saya coba runut dari awal Pak ya. Ya, ada Imam Syafi'i di sini ya. Wa qala Syafi'i al bid'atu bid'atani. Bid'atul mahmudah wa bid'ah madmumah ya. Ini perlu diambil kira juga Pak, karena kita lebih paham bahwa beliau adalah pakar dalam fikih. Kalau Bapak mengatakan Imam Syatibi saja kan itu tidak adil ya. Lah ini di sini ada Pak ya.
Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, ini semua bersetuju dengan pembagian bid'ah, Pak. Ahmad bin Husain Al-Baihaqi Al-Mutawafa 457, Ali bin Ahmad, ini semua, Pak, ya. Jadi di sini ada beberapa data yang memang bid'ah itu memang terbagi, ya, Pak. Sampai Abdurrahman, sampai yang terakhir sekali Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ya, ini beberapa ulama. Termasuk di sini, ya. Mada yaqulu al-Imam Nawawi anil bid'ah Nawawi. Sana fil Islam, malah Imam Nawawi itu menjawab dengan bid'ah itu dikhoskan, ya, dengan hadis yang satu lagi, Pak, man sana fil Islami sunatan hasanatan, Pak. Jadi seharusnya kalau memang menisbatkan diri sebagai penganut salafi, ya kita ikuti yang salaf. Kadapun Imam Syatibi ini adalah kasus yang terpencil sekali, Pak, ya. Tapi pada akhirnya Imam Syatibi sendiri malah setuju dengan adanya perkara-perkara yang bagus yang tidak ada contohnya namun dinaungi dengan dalil umum, itu dinamakan masyru'ah. Begitu, Pak, ya. Jadi tolong Bapak nanti tampilkan referensi secara komprehensif dari kitab Imam Syatibi, gitu, Pak. Jadi begini, gantian saya ya. Saya ingin menanggapi. Yes. Saya ingin menanggapi tadi. Saya sih males buka kitab ya. Kenapa saya bilang saya males? Yang ada di kepala saya aja. Karena lama. Dan nggak semua orang itu, walaupun ilmiah itu bagus, benar ilmiah itu secara keilmuan itu bagus, buka kitab itu bagus, dan sebagainya. Cuman sekarang ini zamannya zaman banyak juga orang yang pengen langsung ke intinya aja. Nanti kalau mau di cross check silakan. Tadi disampaikan sama Ustadz Madura, kayak gitu ya, ingatnya Madura belakang. Imam Syafi'i juga pembagian duanya itu juga mengalami pro kontra begitu ya. Saya ingin sampaikan, Ustadz, justru para imam itu di antara 4 imam besar itu yang antum sebutkan tadi, itu seperti Imam Syafi'i itu sudah masyhur, Ustaz, membagi 2 hal itu. Kemudian Imam Malik, Ustaz, justru yang antum sebut tadi, Imam Malik itu membagi 5, Ustaz. Imam Malik itu membagi 5. Jadi ini mohon maaf ini. Nanti silakan di cross check. Imam Malik itu justru membagi 5. Ya, membagi. Iya, Pak. Jadi pernyataan Bapak itu sebenarnya kalau tadi tidak ada ulama salaf yang membagi bid'ah, itu ternyata salah. Padahal ulama salaf itu semua membagi loh, Pak. Iya, baik. Pak Surya izin. Monggo, Kang Sabdi Izin dulu ya. Lanjut. Iya. Tadi jadi karena jenengan terputus saya ngomong. Jadi begini, Pak. Kenapa saya ini banyak mengkritik sikap teman-teman Salafi Wahabi ya? Itu Harry Pras itu juga udah saya kirim video untuk disampaikan ke dia karena dia itu sudah over juga. Kemudian saya ingin sampaikan begini, Pak. Ke teman-teman itu kalau disebut Wahabi itu tolong tidak usah terlalu sensitif. Kenapa saya bilang tidak usah terlalu sensitif? Karena Wahabi itu sudah jelas-jelas siapa saja yang sandaran fikrohnya, sandaran akidahnya itu merujuk kepada referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mereka Wahabi. Oke, ada yang mengatakan enggak dong, kami ini Muhammadi karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Begini, kalau kalian itu disebut Muhammadi, itu nggak fair. Kenapa? Karena itu identik dengan nama Rasulullah SAW. Makanya dulu justru para dai dari kalangan yang referensi keilmuannya itu merujuk ke Muhammad bin Abdul Wahhab itu bangga dengan nama-nama Wahabi yang kami temukan. Mereka itu bangga, kami Wahabi bangga. Tapi berjalannya waktu mereka mulai malu. Kenapa malu?
Karena akhlak mereka di lapangan itu mengalami keburukan apa ya? Seperti dikenal buruk akhlak di masyarakat, gampang menjastang, gampang membibitkan orang, dan gampang mensyirikan orang lain. Sehingga mereka pun mulai malu menggunakan nama-nama atau julukan-julukan Wahabi, padahal dulu bangga. Nah, kemudian bergeser mereka ganti nama menjadi Salafi, sampai sekarang akhirnya mau bergeser lagi nih. Ini mau bergeser lagi apa? Manhaj Salaf. Itu yang kami temukan. Kalau keilmuannya referensinya di mana, silakan nanti carilah di internet. Panjang nanti bicara referensi. Insya Allah perkataan saya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu tadi awalnya sama teman-teman Salafi Wahabi itu nggak kontra-kontra banget gitu ya. Cuman saya makin lama saya pelajari kok kayaknya mereka ini baru belajar sehari dua hari baru hijrah, kemudian belajarnya di kelompok Salafi Wahabi, kok gampang banget ya nyalah-nyalahin. Kemudian saya lihat secara ilmiah juga seperti Ustadz Abdul Somad itu pernah menjelaskan, salah satunya adalah tentang kitab yang kitabnya langsung saya cari, nama kitabnya adalah Fitnatul Wahabiyah di situ. Ternyata luar biasa. Akhirnya saya coba cari lagi, ya Allah ternyata luar biasa gitu ya. Akhirnya dari situ saya memutuskan untuk klaim tentang kembali Quran dan Sunnah itu saya menangkapnya ini hanya klaim gitu ya. Secara keilmuan banyak hal yang tidak konsisten, Pak. Jadi ini baik Pak Ustadz maupun para hadirin sekalian yang menyimak video ini, saya ingin sampaikan bahwasanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu hanya sering terjadi ketika dikejar secara keilmuan itu jatuhnya klaim. Kenapa saya bilang klaim? Karena mereka itu sering nggak konsisten, sering sekali tidak konsisten. Jadi definisi sunnahnya itu seakan-akan itu apa-apa yang tekstual gitu ya, nggak ngelihat tafsirnya, merujuk ke ulama, pertimbangan-pertimbangan dalil yang lain, itu enggak. Pokoknya satu dalil, derajat dalilnya menurut ulama mereka itu sahih, itu langsung diembat, langsung dipakai, kemudian mengenyampingkan dalil-dalil yang lain. Padahal derajat suatu hadis itu mau sahih, dhaif, atau yang lain, itu juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama ahli hadis gitu. Jadi saya melihatnya lebih ke fanatik buta ya, lama-lama ya. Kalau nggak percaya teman-teman, kalau ngelihat orang yang baru hijrah, kemudian ngajinya di teman-teman Salafi Wahabi, ngajinya di situ, baru sehari dua hari belajar, itu langsung kayak ustadz gayanya. Banyak sekali ditemukan hal-hal seperti itu di lapangan. Bahkan terkadang mereka pun harus dikonter oleh ustadznya sendiri di dalamnya. Nah, akhir-akhir ini Muhammadiyah itu mulai bersih-bersih. Muhammadiyah itu akhir ini mulai bersih-bersih dari teman-teman Salafi Wahabi. Kenapa saya bilang mulai bersih-bersih? Banyak sekali ditemukan jejak digitalnya tokoh-tokoh pusat Muhammadiyah. Dan ini sudah ke ormas sih, karena saya orang ormas ya. Iya, Saya jadi orang ormas, jadi perlu saya jelaskan dulu lah, jangan gitu lah. Kalau sejak dahulu Muhammadiyah itu tidak pernah merubah fatwa dan keputusan tarjih. Ada banyak persamaan memang, tapi memang tidak pernah mengklaim kalau di Muhammadiyah itu Salafi. Tak pernah mengklaim begitu. Kita hanya mengatakan bahwa di Muhammadiyah ini konsistennya bahkan mungkin menjadi bapaknya Salafi. Itu yang saya katakan begitu. Sejak dulu itu saya katakan, Muhammadiyah ini bapaknya Salafi, karena semua didahului Muhammadiyah. Dan satunya kalau tidak salah itu persis, Persatuan Islam. Izin Pak, saya mau turun Pak, minta maaf dulu Pak ya. Saya mau turun, tapi saya mau ngomong sebentar. Jadi begini Pak, Ya, silakan. kalau dikatakan Muhammadiyah itu tidak pernah merubah-rubah tarjih. Sekarang saya tanyakan Pak, bahwa sanad keilmuan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau sama dengan sanad keilmuannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dimana beliau sama-sama menimba ilmu di Mekah dan sama-sama satu guru, yaitu nanti kesambungnya ke Sayyid Yaini Dahlan.
Dan Itu yang tidak akidah yang dipahami kami oleh temukan tentang ya Kiai Ahmad Iya. Dahlan itu beliau akidahnya sifat 20, Pak. Bahkan beliau itu membolehkan Udah, kunut, membolehkan tahlilan dan maulidan. udah, Lah sampai ke sini kok bisa terjadi seperti itu, Pak? Di mana perubahannya, Pak? Ya, sudah. ini izin saya turun sebentar sebab saya ada keperluan. Sambil Iya, dijawab saya nyimak, Pak ya. Oke, oke, oke. Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah. Itu pertama yang harus dipahami ya. Ini Lah pendirinya diucapkan siapa, Pak? oleh Pendirinya siapa, pendiri Pak? tidak berarti menjadi landasan di Muhammadiyah. Karena ada majelis tarjih. Majelis tarjih itu Wah, ini dibuat. terjadi kudeta berarti, Pak ya. Berarti terjadi kudeta Bukan di situ ya. kudeta, itu bukan kudeta. Di Muhammadiyah itu ada keputusan yang ditentukan oleh Muhammadiyah sendiri yang bernama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Iya, terus Nah, begini Pak, wilayah apa majelis pandangan Majelis Tarjih tentang akidah sifat 20, Pak? Tidak ada. Nggak apa-apa, Pak Surya. Tanggapan sebenarnya Muhammadiyah itu, Pak ya. Muhammadiyah itu menyikapi akidah itu sebenarnya itu seperti menyikapi fikih. Mereka itu melakukan tarjih. Ini yang saya pahami. Jadi mereka itu melihat akidah Asy'ariyah, mereka melihat akidah Maturidiyah, mereka juga melihat akidahnya Ibnu Taimiyah. Mereka melihat. Kemudian mereka mencomot mana yang menurut mereka itu paling kuat. Itu gaya pemilihan keilmuan di Muhammadiyah sampai ke akidah pun begitu. Nah, tentang 20 itu Muhammadiyah nggak menyerang, Bro. Tentang 20 nggak menyerang. Muhammadiyah itu nggak mencari menyerang. titik temu. Nggak Nggak menyerang. Muhammadiyah itu, Pak, itu mencari titik temu sebenarnya. Hanya saja orang-orang seperti Ustadz Madu memang seakan-akan beliau itu orang Muhammadiyah yang berbaju Salafi Wahabi gitu loh, yang ingin mengatakan bahwasanya Muhammadiyah dan Salafi Itu Wahabi kan itu sama pemikiran saja. Anda. Karena memang karena di Muhammadiyah itu tidak satupun yang mendukung programnya Ahlul Bid'ah. Itu saja. Kalau mau main keras-kerasan ya begitu, ini Anda yang nyerang menjadi saya masalah, sebagai Pak. pribadi. Sedangkan dari awalnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan Kan saya sudah berbicara tadi, kalau mau menyerang saya itu pakai ilmu. Jangan sekarang ini, Pak, otot. dari awalnya Saya pakai ilmu, Saya Pak. menjelaskan tadi, majelis tarjih itu memiliki hak untuk menyampaikan pesan-pesan. So tahu? iya dari tarjih lagi. awalnya Tarjih itu, Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Jangan tahlilan, Pak. marah, Pak. Kita kan Itu tidak diskusi. menjadi ukuran di Muhammadiyah, ngerti nggak? Kok marah-marah? Jadi Kita kan tidak diskusi. menjadi ukuran di Muhammadiyah. Duh, sekarang gini, Pak Muhammadiyah ya. itu ada majelis tarjih. Bukan Oke gini, Pak, seperti kapasiti ini. untuk menjadi ahli tarjih itu apa, Pak? Coba tunjukkan di sini, Pak. Background Kan, Bapak sebagai ahli tarjih itu dulu pendidikannya di mana, kan gitu Nah, ya? itu aja belum dijawab. Baru Bisa bisa menjadi ahli tarjih karena ahli tarjih tidak luput dari fan ilmu, Pak. Fan ilmu dalam Islam ini ada banyak loh, Pak. Kalau diskusi kayak itu mesti tanya keilmuan, nggak sekalian tanya sanad. Itu kebiasaan mereka, sudah saya tahu itu kemana arahnya. Ya Mendingan jelas, nggak usah Pak, karena bicara ini kan saya. melibatkan tarjih, yang ditarjih itu kalam ulama ya. salah, Pak. Orang ngomong itu, Wah, ini Pak. berat Apa ini, kalau Pak. masalah? Antum tahu tarjih? Coba bagaimana cara memutuskan tarjih? Ayo kalau tahu. Oke, saya jelaskan. Saya memutuskan tarjih. Saya jelaskan. Begini, Bapak jangan marah-marah ya. Kita katanya diskusi. Itu tidak Siap, perlu siap. adopsi Diskusi pakai otak, katanya diskusi pakai ilmu. Sekarang yang pakai otot siapa? Yang pakai otot siapa nih? Awalnya antum yang Saya membaca. jelaskan. Saya jelaskan, jangan pakai otot. Berbicaranya. Ini tadi Saya- berbicara salafi menjelek-jelekan salafi. Itu tanya antum. Oke, baik, saya jelaskan ya Pak ya. Kenapa saya Coba kalau sebut memang ilmu antum, nggak usah jelek-jelekan wahabi. Buktikan antum itu orang benar dengan dalil. Oke, baik. Itu. Loh, sekarang itu yang memperdebatkan dalil itu siapa? Orang Apanya? itu, kita Kenapa? itu yang memperdebatkan itu bukan dalilnya. Bukan dalilnya diperdebatkan. Ibnu Tumat itu Asy'ariyah, pembunuh dulu itu. Anda baca Oke. sejarahnya nggak? Sebentar, jangan begitu Pak, jangan begitu. Anda ini sudah main tuduh secara keilmuan, ini udah nggak beres. Anda ini udah nggak beres. Katanya kita diskusi ilmu, kok pakai otot? Ilmu Jangan pakai menjadi otot. hukum.
Gantian ngomongnya biar enak kayak gini jadinya. Udah saya turun dulu Pak, lanjut dulu Pak. Siapa yang ngomong ini? Kalau beneran gitu. Ini Ya. ngomongnya Kang Sabilo mohon dijelaskan bagaimana untuk seorang itu mencapai ahli tarjih, maka kita harus mempunyai beberapa fan ilmu, memahami mantik, memahami balaghah, memahami nahwu, sorof, dan ulumul Quran yang paling penting. itu Mohon bukan jelaskan kepada beliau. ketentuan majelis Saya izin turun taklim, dulu Pak ya. mantek segala itu. Aduh, Gini ya. parah itu. Sekarang begini, Pak ya. Saya ingin sampaikan begini. Nggak ada. Kita nggak usah Ini nggak marah bisa dan- dilanjut ini. Cuma menjelek-jelekkan melulu kerjanya. Ini dilanjut nggak kita ini, Pak? Oke, saya itu kan hanya menyampaikan apa yang saya Males. dapatkan. Oh ya udah turun Bukan, keluar aja. antum itu provokatif. Saya dengar mulai tadi itu provokatif antum. Apa nggak maunya apa? Menjelek-jelekkan Salafi apa maunya? Mau menganggap antum paling benar gitu. Sekarang begini ya. Saya kan ini menyampaikan apa adanya data yang kami secara temukan. dana. Saya bicara Muhammadiyah antum lari ke Salafi lagi. Apa maunya coba? Enggak, sekarang Mulai Bapak tadi itu saya marahnya. saya diem saja. Oke, Saya gini, bicara saya jelas. Muhammadiyah katanya Muhammadiyah nggak begitu, itu hanya Ustadz Madura. Kan kurang ajar antum itu. Enggak, begini. Semua orang itu tahu Harry Pras itu. Tahu apa? Itu Dia ada tahu di mana? siapa? Gantian Tahu geng siapa ngomong. coba? Oh ini anu Saya kelihatan ini terus terang saja di Muhammadiyah tidak ada orang yang ngomongin saya begitu. Ilmiah semua nanggapi saya. Ini enggak, ngomong enggak. sebentar ini Nggak usah gimana? jelek-jelekan orang lah. Antum berarti kalau menjelek-jelekkan Salafi, Wahabi dan sebagainya, apa bedanya antum dengan orang yang mengaku? Saya dengar dari awal sampai akhir tadi pembicaranya antum pasti menghantam Salafi itu. Itu referensi macam apa itu? Ilmiah dari mana? Dari Hong Kong. Hayya natahadats bilughatil arabiyyah. Idza tastati an tatahadats bilughatil arabiyyah hayya ma'i. Tak perlu Iya. bahasa Arab, dia tahu orang-orang semuanya. Idza la tastati bedanya lughatil pakai bahasa arabiyyah Arab? limadza tatakalam anid din. Widin Anta dari la Hong tastati- Kong.